Bikinin apaan tuh kak? Pisang goreng. Bikin sendiri? Sendiri dong, masuk anak nih lihat. Keluarga saya tuh senang kalau ngumpul di rumahnya Dokter Eka. Apa coba? Makanannya banyak. Tuh. Iya benar ya. Dia curhat loh sama aku. Ya Allah, udah paling hot deh zaman dulu. Udah sih lihat fotonya sini. Fotonya bos nih, fotonya boleh aku buat kawannya. Assalamualaikum teman-teman. Saya sekarang ada di rumah Dokter Eka. Dokter Eka ini dokter spesialis anak, kebetulan sepupunya istri saya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol soal kesehatan anak sama Dokter Eka. Dia ini lulusan UI ya? Iya. Nah, lulusan UI. Ntar kita ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita ngobrol, jangan lupa subscribe dulu, kasih like supaya channel ini bisa cerita lebih banyak tentang masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kak, kenapa sih jadi dokter, Kak? Pokoknya emang takdir. Terus ngambilnya dokter anak. Soalnya malas punya pasien gede-gede kalau dewasa. Kalau anak kan pasiennya kecil-kecil gitu. Jadi matching sama Emang badan. anak tuh umur berapa sih, Kak? Sampai 18. Oh, itu masih dihitung anak. Itu dokter Teddy. Suaminya dokter Eka. Cuman beda. Kalau dokter Eka itu dokter anak. Dokter Teddy penyakit dalam. Aku dulu waktu anak kecil tuh, dia kalau suka demam kan, kita bilang, ntar kita habis sholat maghrib ke dokter ini ya, ada dokter anak, jangan buat kita gitu. Baru berangkatnya tuh demamnya udah turun gitu kan. Sampai di tempat prakteknya si ibu dokter itu udah nggak demam. Sampai dipegang sama dokter udah ketawa-ketawa, tuh kenapa kok bisa kayak gitu? Iya, ada juga sih yang memang namanya sugesti, efek placebo. Belum dikasih obat udah sembuh. Cuman kan emang kadang sakit kan ada pola-polanya. Kadang-kadang ada yang demamnya nggak terus menerus. Jadi pas nyampe ya pas udah ada efek obat, mungkin habis minum obat atau apa kan bisa. Panas sekali ya. Kalau pasiennya Eka gimana kayak gitu kan? Ada juga sih, ada juga yang punya bilang kayak gitu. Dia baru ke rumah sakit udah sembuh, taunya nggak jadi sakit dong. Nggak jadi lucu. Kangen nih kali sama Tante Eka. Kamu praktek di mana aja, Kak? Di SCM kan ngajar. Oh, ngajar juga? Ngajar, terus praktek, terus apa lagi? Terus praktek swasta ada juga. Oh, ada selesai juga. Terus nggak ngisi seminar, nggak ngisi apa gitu? Oh iya. Oh iya? Jadi staf pengajar kan karena di institusi pendidikan ya sering ngadain seminar. Jadi mangkalnya kayak ojek aja mangkal. Posnya di UI di RPTN gitu. Kalau anak tuh suka yang paling banyak sakit apa sih, Kak? Yang banyak tuh sebenarnya infeksi virus yang akut. Akut tuh artinya mendadak dan sebentar gitu. Jadi penyakit-penyakit yang sifatnya kayak flu gitu loh. Nanti kalau sembuh ya udah sembuh sempurna. Itu harus Mendadak kasih obat, sakit, tetap harus terus kasih hilang. obat gitu? Enggak? Tergantung penyebabnya. Kalau kayak virus bisa nggak pakai antibiotik, pakai obat suportif aja. Kalau dia demam kasih obat pereda demam gitu. Jadi obat pereda gejala gitu. Kalau dia demam kasih obat demam, tapi virusnya itu sendiri kan nanti mati sendiri. Kalau dokter spesialis itu kan ada katanya spesialis ya. Eka ngambil apa? Ginjal anak. Emang anak bisa kena sakit ginjal? Bisa. Oh ya? Dari umur berapa tuh? Dari bayi. Dari bayi? Ada. Oh, jadi anak-anak bayi itu juga bisa kena gangguan ginjal gitu? Yang serius ada, misalnya kelainan bawaan, jadi lahir dengan bentuk ginjal yang nggak sempurna. Kayak kita di tubuh luar ini kan beda dewasa dengan anak-anak gitu ya. Ada tubuh bulu atau laki-laki jago. Kalau untuk bagian dalam kayak ginjal itu ada bedanya nggak sih? Untuk anak
atau dewasa? Enggak. Paling yang beda itu organ reproduksi. Jadi proses perkembangannya reproduksi kan nanti waktu umur pubertas. Jadi waktu belum pubertas ya dia berbeda. Kayak misalnya rahimnya gitu. Tapi organ-organ lainnya sih tumbuh. Lain pada umumnya sih nggak berbeda. Gampang apa susah sih Kak ngurusin anak daripada yang lain? Yang paling susah tuh dokter yang supnya bayi. Oh. Soalnya bayi kan katanya dokter anak tuh kayak dokter hewan. Soalnya pasiennya nggak bisa ngeluh. Yang ngeluh bapak ibunya gitu. Bapak ibu. Jadi harus dicari-cari apa ininya, tandanya. Tanda sakitnya apa. Karena dia belum bisa ini ya, belum bisa ngomong ya. Belum bisa mendeskripsikan apa yang dia rasa. Yang paling berat waktu nanganin apa enggak? Karena saya udah punya sup ginjal ya, yang paling berat ya penyakit ginjal yang berat, gagal ginjal. Anak kecil gagal ginjal? Iya ada. Berapa tahun dia mencapai tahap gagal ginjal? Tergantung penyebabnya. Kalau yang penyebabnya kelainan bawaan itu, misalnya dia lahir ginjalnya emang bermasalah gitu. Ya bisa cepat dia gagal ginjal. Cara teori menyelamatkannya harus cangkok ginjal, transplantasi. Tapi kan nggak mudah ngerjainnya. Nggak mudah dan mahal. Sekarang kan musim COVID nih. Anak-anak gimana tuh? Katanya rumornya anak-anak kuat kok. Ini bener. Nah itu saya lagi-lagi karena saya supnya ginjal ya, jadi nggak terlalu detail ngikutin. Tapi IDAI itu udah ngeluarin data bahwa di Indonesia tuh anak cukup banyak yang kena. IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oh. Ada anak-anak yang kena? Ada. Kalau pasiennya Eka ada yang kena ini nggak? Ada satu. Selamat. Enggak. Terus dia nggak lari ke mana-mana, cuman jadi sebenarnya sih dia pasien baru lah ya, jadi dia datang emang dalam keadaan berat. Nah terus ada masalah ginjalnya juga, jadi dia ada gagal ginjalnya juga. Gagal ginjalnya tuh baru karena dia rujukan dari rumah sakit lain. Pada waktu di rumah sakit lain tuh fungsi ginjalnya masih bagus. Nah, waktu datang ke kita fungsi ginjalnya jelek. Jadi bisa dibilang sih kemungkinan besar fungsi ginjalnya itu terganggu karena memang infeksi COVID-nya itu. Dan karena emang datangnya berat, jadi ada pneumonia juga. Kan pneumonia kan utamanya kan infeksi di paru-paru kan. Ada gagal ginjal juga, ya berat lah, jadi nggak ketolong. Tapi remaja sih, bukan anak kecil ya. Umurnya belasan ya. 16 lah udah mau lepas dari umur anak. Kalau anak kan udah 18 ya. Kalau aku tuh waktu kecil sakit-sakitan enggak? Suka demam, suka panas, terus sampai zaman dulu kan di kampung tuh dokter cuma taunya antibiotik, sampai gigiku kan jelek nih. Gimana sih kalau ngejagain supaya anak tuh nggak suka demam? Intinya sih ini aja ya, jaga nutrisi lah. Jadi sebenarnya kalau ngikutin anjuran dan bisa kita kerjain semua tuh akan berpengaruh terhadap kesehatan ya. Kayak misalnya ASI eksklusif 6 bulan. Pertama dari inisiasi menyusui dini, jadi waktu melahirkan kemudian langsung inisiasi menyusui, kemudian ASI eksklusif 6 bulan, terus ngikutin tahapan makannya yang emang kita anjurkan untuk setelah ASI eksklusif, terus perkenalkan dengan bubur gitu, terus protein mulai masuk gitu, terus makanan seimbang lah. Nah, itu kalau menjaga itu, dan imunisasi. Ini rencana apa lagi nih Kak? Sekolah lagi atau mau ngambil sup lagi nih? Kayaknya dokter tuh kan selalu sekolah aja gitu. Ya, nanti kita lihat aja.
Eka tuh biar sibuk praktek di praktek swasta, ngajar, terus belajar, masih sempat masak buat nyiapin makanan buat kita-kita. Bikinan apaan tuh, Kak? Pisang goreng. Bikin sendiri? Wih, hebat. bikin sendiri dong, masih panas nih, lihat. Ibunya istri saya itu nomor 4 dari 12 Ibu saya nomor 5. Nomor 5. Kan pesan untuk orang tua, Kak? Pokoknya kalau emang alarm sign itu kalau misalnya demamnya tinggi dan tidak turun-turun, terutama kalau anak yang ada riwayat keluarganya kejang demam. Tapi kalau misalnya demamnya bisa diatasi dengan obat turun panas, tunggu aja sampai hari ke-3 selama dia masih asupannya bagus ya, maksudnya mau makan, mau minum, minimal mau minum lah. Kalau makan berkurang, biasanya kalau anak-anak sakit kan pasti nggak enak makan. Tapi kalau minumnya cukup, insya Allah sih aman. Cuman kalau demamnya nggak turun-turun kan khawatir ya itu tadi memicu kejang. Jadi itu boleh itu segera ke rumah sakit. Berapa hari? 3 hari? Berapa? Kalau yang demamnya terus-terusan dan kayaknya nggak respon dikasih obat turun panas, ya boleh di hari pertama. Tapi kalau dikasih obat turun panas masih ada respon turun dan tadi asupannya bagus, boleh diobservasi aja sampai hari ke-3. Oke, tuh makasih nih, Kak. Udah dikasih ilmu, udah dikasih makan tuh. Makanannya pada habis semua. Makanannya pada habis semua tuh. Tuh. Teman-teman, saya sudah ngobrol-ngobrol sama Dokter Eka, dokter spesialis anak tentang kesehatan anak. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video pada hari ini. Semoga memberikan manfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Salam.